Ada satu istilah yang mungkin sering kita dengar ketika kita berada dalam zaman informasi nih ya, dengan kecepatan eksponensial saat ini, itu adalah fear of fear of missing out ya, atau FOMO gitu. Fear of missing out gitu, ketakutan ketinggalan suatu hal gitu. Jadi kita ingin segera mendapatkan apa informasi mengenai mode terbaru lah, kemudian kalau teman-teman sama lagi misalnya pecinta Liga Inggris gitu ya, nggak ingin ketinggalan tentang updatean Arsenal sama City itu, peringkat di klasemennya seperti apa, kemudian banter antar klub gitu ya, Liverpool, Manchester United dan sebagainya. Jadi ketakutan untuk selalu terlibat dalam ketakutan untuk ketinggalan itu ya. Jadi selalu ingin terlibat dalam suatu hal yang berhubungan dengan eh, apa topik-topik pembicaraan ya, baik dari kalangan mungkin internal laki-laki sendiri maupun internal perempuan, ataupun juga informasi itu yang bisa diakses bersama gitu ya di ruang publik itu, ketika mengenai kondisi ekonomi politik, kemudian isu-isu dalam skala nasional yang itu mempengaruhi baik laki-laki maupun perempuan dalam spektrum opini publik gitu. Jadi ketakutan untuk uh, ketinggalan informasi itu membuat kita mudah merasa cemas gitu ya. Kalau nggak dapat informasi nanti saya dianggap kuper gitu, atau dianggap uh, menyendiri dan lain sebagainya. Padahal menurut saya dalam dalam konteks zaman informasi yang sifatnya eksponensial saat ini itu tidak peduli dengan itu semua gitu, malah justru menurut saya itu privilege ya. Maksudnya ketika semua orang itu seakan-akan ingin menampakkan diri dalam media sosial sebagai suatu hal yang selalu hadir gitu ya, personanya gitu. Tapi bagi saya setelah menjadi guru pendamping ya, sekarang sudah 3 tahun lebih ya di salah satu sekolah di Bantul gitu, teman kanak-kanak gitu, guru pendamping anak berkebutuhan khusus itu. Ketika saya hadir dalam suatu proses pembelajaran itu dan tidak memikirkan hal yang lainnya selain anak didik saya gitu, bagaimana pembelajarannya, bagaimana kita merancang kurikulum untuk mendidiknya selama 1 tahun dan lain sebagainya, itu menurut saya kembali bisa untuk menikmati hidup ya, tidak tidak takut lagi terhadap berbagai informasi yang lalu lalang gitu. Jadi pikiran saya lebih mudah fokus, kemudian juga uh, tidak terlalu banyak update di internet itu tidak membuat saya cemas gitu. Ya setiap orang itu punya kehidupan pikirannya sendiri-sendiri yang itu sifatnya personal gitu, sifatnya private gitu. Dan justru ketika kita mulai merasa cemas seperti kebanyakan orang ya, ingin selalu berbagi informasi gitu ya di media sosial gitu, itu kita patut evaluasi diri kita sendiri gitu. Ada yang salah ketika kita merasa cemas ketinggalan informasi gitu, ketika kita cemas ketinggalan berita, ketinggalan updatean soal olahraga dan lain sebagainya, film. Karena sebenarnya itu kecemasan ya sebenarnya dikonstruksi oleh pikiran kita sendiri gitu. Jadi karena kita butuh validasi orang lain gitu, kita butuh validasi dari teman kita butuh validasi dari orang asing gitu dan sebagainya, orang yang dikenal maupun orang asing dalam dalam diskursus atau wacana yang berlangsung di tingkat publik gitu. Kalau perlu kita mengambil sejenak gitu ya, tidak terlalu banyak, ya tetap buka media sosial seperlunya gitu, dan tapi tidak perlu sampai ke tahap cemas gitu ketika tidak uh, membukanya 1-2 hari gitu, atau bahkan 1 pekan 1 bulan gitu, bersih dari itu semua gitu, tidak merasa cemas. Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita di zaman saat ini itu di mana ketika berlomba-lomba platform media sosial itu dengan program AI-nya mereka gitu, kecerdasan buatan yang itu untuk mempermudah akses informasi yang semakin cepat gitu. Itu menjadi privilege ya ketika kita merasa tenang dengan rutinitas kita sendiri gitu secara personal. Dan menurut saya itu seninya hidup di dalam era digital saat itu seperti itu ya.
Ketika kita bisa menjadi stoik ya, ketika kita bisa fokus pada apa yang bisa kita kontrol gitu, tidak terburu-buru untuk mendapatkan semua informasi yang ada gitu, kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Karena menurut saya jujur itu capek ya, ketika kita tiap hari itu hanya butuh validasi dari orang-orang yang kita kenal maupun orang yang kita tidak kenal di internet itu. Apa sih yang dicari dari validasi seperti itu, ketika selain kepuasan ego kita itu? Sedangkan ego sendiri itu kan kalau tidak di manage dengan baik itu nanti akan jadi mengarah pada narsisme gitu ya, ketika melihat diri sendiri itu sebagai pusat segala sesuatu gitu. Padahal eh, ketika kita merenungkan lebih jauh ya dalam perspektif kosmos gitu, perspektif astrofisika gitu, sebenarnya kita bahkan bumi itu bukan pusat pusat apa di tata surya, apalagi di galaksi maupun alam semesta gitu. Kita itu hanya titik titik debu gitu ya dalam lautan kosmos gitu, insignifikan gitu. Jadi perspektifnya itu, kalau kita perspektifnya dibuat makro seperti itu ya, kita jadi tenang hidupnya ketika kita, oh ternyata kita hanyalah salah satu figur tidak penting dalam timeline sejarah manusia ya, apalagi timeline sejarah alam semesta ini kita tidak terlalu penting gitu. Dan perspektif seperti ini patut untuk direfleksikan, karena banyak orang sekarang kan kalau kita lihat di media sosial itu yang viral tuh orang yang gampang marah, kemudian ingin dilihat gitu, ingin keinginannya itu terpenuhi secara instan gitu, ingin orang mengakui dirinya sebagai figur yang dikenal dan lain sebagainya, berlomba-lomba ke arah sana gitu. Padahal ketenangan yang sejati itu ketika dilupakan banyak orang, dalam artian maksudnya bukan bukan dikucilkan ya, tapi dalam artian kita mengambil jarak dari hiruk pikuk seperti itu gitu. Maka kita perlu bersyukur ketika kita masih diberikan ketenangan gitu, ketenangan jiwa atau ketenangan pikiran dari segala hingar bingar keberisikan dunia ini gitu.